Karena buat saya kebahagiaan sebuah kota itu adalah bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Dan itu dibuktikan dalam waktu 1,5 tahun, Mas. Kemiskinan hari ini menjadi 3,9. Dari angka 6,8. Pengangguran terbuka dari 9,7 menjadi 6,3. Stunting yang awalnya 28,5 hari ini menjadi 1,6% terendah di Indonesia. Tentang kedekatan atau soliditas Mas Eri dengan Mas Armuji ini. Dan itu sebenarnya saya tidak berpikir, Mas, dengan apakah saya melawan kotak kosong atau enggak. Saya berpikir ayo bangun bareng-bareng, gitu saja yang ada di otak saya itu. Bersama saya, Edi Prasio, pemimpin redaksi Suara Surabaya. Kita bertemu lagi dalam Open Wide edisi spesial, yang dalam hal ini kita akan ngobrol, berdiskusi panjang dengan Mas Eri Cahyadi, calon wali kota Surabaya, yang akan kita kulik lebih dalam mengenai apa gagasan dan juga apa hal-hal menarik pada kepemimpinan yang berikutnya. Halo Mas Eri, ketemu lagi nih. Assalamualaikum Mas Edi, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sehat terus Mas. Keliling. Oke. Seperti biasanya. Kalau keliling ini kan ya memang harus staminanya harus fit ya. Sejauh ini nggak pernah sakit kan? Alhamdulillah, diparingi Gusti Allah sehat terus Mas. Alhamdulillah sehat terus. Mas Eri, ini kan Mas Eri selama menjabat sebagai wali kota yang seharusnya 5 tahun, itu kan menjalaninya cuma 3 tahun. Ya betul, 3,5 tahun gitu ya. Dan 3,5 tahun itu pun nggak efektif. Kenapa? Kena pandemi. 2 tahun. Berarti hanya 1,5 tahun. Betul. Nah 1,5 tahun itu kan pendek banget Mas. Banget. Nah itu kita sebagai warga itu kan juga melihat ini tantangan yang nggak mudah gitu lah. Tapi dalam 1,5 tahun itu sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan Mas Eri dan mungkin apa yang kurang ya? Jadi Mas, pada waktu kita ada pandemi COVID-19, ketika saya pertama kali dilantik tahun 2021 sampai 2022 di bulan September, maka saya sadar betul bahwa perekonomian Surabaya terpuruk jatuh, bahwa kemiskinan juga bertambah, pengangguran terbuka bertambah. Ada pilihan sulit pada waktu itu untuk menentukan apakah saya harus mengambil pekerjaan yang bisa terlihat mata atau yang tidak terlihat mata. Kalau terlihat mata, infrastruktur. Pasti orang akan melihat, oh dibangun nih gedung sekolahnya, oh dibangun rumah sakitnya. Atau saya membangun sesuatu yang tidak kelihatan mata, sumber daya manusia, seperti rumah tidak layak huni, memberikan pekerjaan untuk tempat-tempat yang bekerja yang lebih masif, bagaimana untuk kesehatan gratis, untuk mengurangi pengeluaran mereka agar terhindarkan dari pengeluaran yang besar yang menjadikan mereka miskin. Karena buat saya kebahagiaan sebuah kota itu adalah bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Di situ Mas Edi, saya ambil yang tidak terbiasa dan tidak pernah diambil oleh wali kota yang terjadi. Gak popularitas, karena saya harus mengambil sumber daya manusia. Disitulah saya diuji betul bagaimana pengangguran terbuka dari ketika saya menjabat 9,7 Mas. Kemiskinan pada waktu itu 6,8, 7 lebih. Hampir 7. Setelah itu ada Gini rasio, ada IPM juga. Angka kematian bayi dan ibu dan anak juga stunting yang tinggi. Di situ saya sebutkan, saya sampaikan bahwa kita harus menyiapkan pemimpin-pemimpin Indonesia di kemudian hari dengan apa? Dengan kehidupan yang sejahtera. Tapi Mas, cuma 1,5 tahun saya bangga menjadi bagian dari warga kota Surabaya Mas. Karena setelah pasca COVID, saya pernah di COVID itu berteriak, Surabaya memanggil, semua ikut berjuang bersama, tidak melihat apakah itu orang kaya atau orang yang tidak mampu, apakah dia mahasiswa atau anak SMA, semua berjuang. Dan itu dibuktikan dalam waktu 1,5 tahun Mas. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa apa kerjanya wali kota kalau tidak kelihatan infrastrukturnya, di tahun 2023 saya bisa buktikan bahwa Surabaya kemiskinan hari ini menjadi 3,9 dari angka 6,8. Pengangguran terbuka dari 9,7 menjadi 6,3. Stunting yang awalnya 28,5 hari ini menjadi 1,6% terendah di Indonesia. Berarti 3 ini ketika kita bergerak,
Bayangkan kota besar 1,5 tahun, tapi ini bukan hasil kerja saya sendiri, Mas. Saya bangga betul menjadi bagian kota Surabaya karena semua elemen masyarakat, praktisi, akademisi, warga, saya matur nuwun sangat kepada mereka semua yang bahu-membahu dengan pemerintah kota Surabaya. Dan ini sebukti turun semuanya. Dan bahkan semua sekarang jadi contoh. Surabaya ini jadi contoh Indonesia loh, Mas. Dengan turunnya stunting menjadi 1,6%, kok bisa menyiapkan itu? Kenapa wali kotanya tidak membangun infrastruktur? Dan akhirnya semua pengusaha juga membangun kota Surabaya menjadi orang tua asuh. Karena itu ini turun semuanya, Mas. Penurunannya drastis. Maka kalau dilihat kenapa sekarang ini turunnya drastis, itu adalah pergerakan dari semua warga kota Surabaya, praktisi, akademisi, pengusaha, dan seluruh warganya. Menjadi bangga saya, Mas. Dan hari ini bahkan Surabaya mendapatkan penghargaan sebagai satu-satunya di Indonesia kota layak anak internasional mendapatkan sertifikat dari UNICEF. Kedua, menjadi kota satu-satunya di Indonesia yang memiliki kinerja terbaik dari Menpan RB, mendapatkan AA nilainya, sakipnya AA. Satu-satunya di Indonesia. Menjadi kota pertama, peringkat pertama dalam sustainable pembangunan. Yang keempat, setelah sustainable, kita ini menjadi kota pelayanan publik terbaik se-Indonesia. Berarti apa? Itu yang saya bangun. Karena kesejahteraan kota itu bukan mencari popularitas, kepentingan sesaat, tapi bagaimana kita menyiapkan semuanya. Tapi hari ini, Mas, setelah semuanya siap, kalau kita mau lihat pembangunan infrastruktur luar biasa. Saya dalam waktu 1,5 tahun efektif bisa membangun rumah sakit, Mas. Rumah sakit Surabaya Timur. Kalau lihat Bokalvet yang seperti banyaknya, itu juga karena warga Surabaya, Mas. Jadi anggaran saya yang saya gunakan untuk rumah tidak layak huni, setelah itu untuk pendidikan, kesehatan, itu ternyata sekarang orang yang mampu-mampu di Surabaya termasuk pengusaha itu menjadi orang tua asuh, Mas. Jadi dulu yang saya bayarkan 1,2 triliun untuk pendidikan, 500 miliar untuk kesehatan, saya lakukan itu. Tapi hari ini banyak warga kota Surabaya yang mampu menjadi orang tua asuh. Karena ketika saya mengatakan saya tidak bisa sendiri, banyak yang datang, yang masuk, sehingga anggaran saya bisa lempar hari ini ke infrastruktur. Jadi alhamdulillah ternyata kalau kita niatkan untuk kepentingan akhirat golek Gusti Allah, kepentingan yang tidak terlihat mata, hari ini banyak yang masuk, akhirnya saya bisa membangun infrastruktur yang luar biasa. Yang ini semua adalah berkat warga kota Surabaya. Tidak ada, Mas, wali kota sebelum saya dalam waktu 3 tahun, setahun setengah efektif 3 tahun bangun rumah sakit, Mas. Nah, ini berarti kan kekuatan warga Surabaya yang luar biasa. Tentang Gini rasio, Mas. Tadi angkanya berapa, Mas? Gini rasio hari ini 0,38. Sebelumnya 0,4. Oke, berarti ada penurunan. Karena yang terbaik 0, itu adalah di bawah 0,4 memang. Iya. Kalau melihat data itu sebenarnya apa yang menjadi PR ke depan berkaca dari yang kemarin? Karena ini kan kita melihat harusnya pembangunan Surabaya bukan hanya di tengah gitu loh. Di pinggir dengan proporsi yang semestinya itu juga harus bisa merasakan hasil pembangunan. Apa yang dilakukan Mas Eri ke belakang ini? Jadi kalau kita bisa lihat di daerah Surabaya Utara yang tidak pernah ada pembangunan hari ini begitu luar biasa pergerakan di Surabaya Utara. Di Asam Rowo ada yang 25 tahun tidak ada air minum, hari ini ada air minum. Setelah itu di daerah Pakal pembangunannya juga luar biasa karena saya tidak ingin membangun kota Surabaya hanya di pusat. Tapi bagaimana seluruh wilayah Surabaya ini menjadi satu kekuatan besar. Bahkan kalau kita mau lihat di Gadel, di sana Bokalvet masuk semuanya. Yang selama ini tidak pernah masuk. Ketika saya warga bertemu dengan warga, Pak, kok sekarang alhamdulillah hari ini masuk. Karena bukan berarti dulu tidak masuk, tapi karena punya skala prioritas, Mas. Karena itulah saya selalu katakan, saya harus berkelanjutan dengan pemimpin sebelum saya, sehingga saya bisa melanjutkan yang daerah-daerah yang memang dia belum tersentuh. Itu yang alhamdulillah sudah jalan semuanya. Dan inilah yang akhirnya membentuk kalau kita lihat utara, dan di barat itu pembangunannya luar biasa kalau kita mau lihat perkampungan-perkampungan. Karena itu, Mas, saya sampaikan kepada warga, sudahlah kita ini membangun Surabaya dengan mahabbah dan cinta. Seperti mahabbah dan cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Karena itu saya sampaikan ke warga, untuk seluruh RT RW, sampaikan pembangunan di kampung harus selesai, Mas, tahun 2026. Apakah itu PJU-nya, apakah itu pavingnya, apakah itu yuditnya, salurannya. Jangan setiap tahun musuran bangku mulai zamannya Pak Narto sampai zamanku isinya mek paving. Terus kapan yang untuk anak mudanya? Kapan yang untuk ibu-ibunya? Untuk menaikkan ekonomi. Karena itu saya punya kebijakan bahwa 2026 harus habis. Kemarin saya bertemu, makanya, Mas, kemarin ketika saya PJU, jenengan lihat PJU Surabaya Utara, Surabaya Barat, hari ini terpasang semuanya.
Karena saya melihat kok ono Surabaya sih peteng. Kalau ada Surabaya masih tidak ada saluran. Disitulah kita berjibaku di tahun 2023-2024. Sehingga 2025 saya sampaikan kepada, sebelum saya cuti nih Mas, masukkan semuanya sing kancrit-kancrit wong Jawa ngomong, lebokno masukkan di 2025-2026. Maka di sejak 2027 tidak boleh lagi ada pembangunan yang untuk paving, untuk saluran dan PJU yang ada di kota Surabaya di kampung. Karena pembangunan kampung harus saya utamakan. Karena pergerakan kebahagiaan kota Surabaya itu dimulai dari kampung. Maka kampung harus sejahtera dulu, harus bahagia dulu. Itu yang kita lakukan Mas. Sehingga apa? Ketimpangan-ketimpangan itu bisa akan tereliminir. Jadi memang pembangunan manusia dan infrastruktur itu basisnya memang pada lini yang terkecil ya. Betul, di kampung Mas. Itu tadi. Betul. Dan keluarga di dalamnya. Betul. Terus saya juga maksudnya redaksi itu mencatat beberapa permasalahan di masa lalu. Ya. Yang kita yakin juga akan menjadi permasalahan di masa depan. Ya. Di antaranya soal parkir liar, banjir, jalan rusak. Ya. Kemudian ada masalah gangster dan anak jalanan. Itu Betul. Kan yang sering diterima oleh Suara Surabaya. Parkir liar kemarin terakhir kan sudah alhamdulillah ya berhasil diselesaikan secara parsial dulu ya. Iya betul. Itu seperti apa ya ceritanya kok bisa, itu kan problem klasik gitu ya. Gimana Mas Heri bisa apa ya triknya gitu loh. Kan nggak banyak orang tahu itu. Iya. Gimana tuh Mas? Jadi sebenarnya parkir liar itu adalah dari kita sendiri dan masyarakat sebenarnya. Karena warga Surabaya itu saya berharap betul bagaimana warga Surabaya ini menjaga dan mencintai kota ini. Kalau ada parkir liar maka harus menyampaikan. Karena kami bukan malaikat yang tahu semuanya. Ketika disampaikan ke kami maka kami bisa turun ke bawah. Contoh parkir yang namanya di toko modern. Saya bilang toko modern ini bukan retribusi tapi pajak parkir. Maka saya bilang ke depan 2025 maka ketika ada pajak parkir maka dia harus mempunyai surat pernyataan, maka dia menjaga dengan tukang parkirnya. Bukan berarti ketika ada pajak parkir dia tidak menjaga, akhirnya ada orang yang mengambil karcis parkir di sana. Itu yang toko modern. Kalau dia tidak mau, jadikan aja lokasi itu menjadi retribusi parkir. Biar tidak ada tulisan Mas bebas parkir tapi ono sing narik, kan gak asik gitu. Terus yang kedua, yang seperti di kebun binatang, di titik mana, maka tidak boleh lagi itu terjadi. Maka di situ harus ada petugas Dishub. Maka saya bilang petugas Dishub di titik-titik mana hari ini yang sudah ada seperti Taman Surya, terus Taman Prestasi, terus yang di depan Gradi, setelah itu kebun binatang, harus petugas Dishub yang ada di sana kalau parkirnya tidak cukup. Maka disitulah saya berharap warga Surabaya jangan pernah ada lagi yang memberikan karcis ketika membayar ketika tidak ada karcis. Atau kedua, beri setelah itu laporkan. Ya itu saya butuh komen dari warga ya. Yang ketiga juga terkait banjir. Saya ditinggali 300 titik loh Mas, banjir itu. 300 titik itu berarti 1000 wilayah. Jadi insya Allah kemarin saya juga sudah mengerjakan yang di Tenggeraya. Setelah itu di Pakal, yang saya turun sampai satu pinggang. Di Nduku Kupang. Dan di posisi Majen Sungkono. Dari 300 titik itu kira-kira sebelum Mas Heri meninggalkan wali kota kemarin itu, sampai dengan cuti itu, kira-kira sudah berapa titik? 100 titik yang sudah selesai. Oh, masih jadi ada 200 titik. Ya? Ya, 200 titik yang memang harus kita selesaikan. Contoh Mas, contoh. Seperti di versi Gunung Sari. Saya kan penjabat tahun 2021, selesai saya sampai 2026 kan? 5 tahun. Berarti RPJMD saya di versi Gunung Sari itu selesai 2026 Mas. Wiyung, selesainya juga 2026. Tapi karena maju, jadi 3,5 tahun juga selesai semua ini. Karena RPJMD saya sampai 2026. Kalau orang tahu, Mas kok 5 tahun durung dadi, telung setahun setengah gitu bro. Sajane proyeknya sampai 2026, sehingga ditarik itu titik banjir. Jadi insya Allah bisa kita lihat nanti ketika saya besar-besaran di Nduku Kupang, saya berdoa semoga apa yang sudah saya lakukan bisa mengurangi banjir yang ada di Nduku Kupang yang satu leher itu, sama yang Pakal yang satu pinggang saya. Semoga bisa mengurangi drastis ya. Karena dengan semua yang sudah saya kerjakan, saya bisa melakukan perhitungan kembali, mengecek hasilnya dari ketika musim hujan. Beda dengan dokter Thomas. Dikasih antibiotik masih kurang kasih obat ini. Karena 3 hari lagi kembali. Kalau ini kan kita menunggu musim hujan lagi. Itu yang terkait banjir, yang terkait keamanan. Saya masih ingat betul Mas, ketika saya menjadi ketua Remas, Remaja Masjid dan ketua Karang Taruna. Zaman dulu itu ada guyub rukun, sengkuyung nang kampung. Sengkuyung. Nah, itu nama apa? Ono jenenge Jogo Kampung. Pos Kamling.
Ya. Itu gantian. Lah kalau sekarang kan hilang pos kamling itu, padahal itu budaya arek loh mas. Dibayar satpamnya. Nah saya gitu, itu yang harus kita munculkan meskipun dulu ada satpam mas, ada hansip dulu namanya, bukan satpam. Tapi kami tetap jaga. Lah sekarang ini apa? Lek ono wong sing kelebon omahe wong, kita cuek aja ketika sepeda motornya hilang. Lu aku mau ngerti wong empel but tapi dulur sampean lah. Ini karena tidak ada guyup rukunnya karena kan sungkan-sungkanan. Kalau sekarang enggak lah, ayo kita kembalikan budaya arek Surabaya. Saya berharap nanti saya akan hidupkan kembali bagaimana pos kampling itu pemudanya ikut. Jadi warga itu ikut menjaga, membangun. Kalau di jalan raya, ayo itu mungkin diserahkan kepada pihak berwajib. Karena saya sudah koordinasi dengan pihak berwajib. Tapi sini kampung-kampung loh mas, itu kan harus kita jaga sendiri. Seperti kita menjaga keluarga kita. Berarti apa? Baiti janati kampungku ya surgaku. Nah ini berarti kita harus melakukan itu dengan pendekatan-pendekatan guyup rukun tadi. Coba termasuk gangster juga. Itu karena apa? Kita sudah mengadakan sekolah orang tua hebat mas. Ketika saya menyekolahkan anak gangster di tempat pendidikan Angkatan Laut. Ketika beliau pulang, anak-anak pulang diterima ibunya menangis. Bilang sama saya, Mas, Pak Wali, Mas Wali gitu. Tidak pernah anak saya ini mengucapkan rasa terima kasih dan minta maaf kepada saya setelah anak ini menginjak SMP. Tapi setelah pulang dari ini, maka dia bisa mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Berarti apa? Berarti kasih sayang orang tua ini sangat penting. Karena itulah saya ingin menghidupkan ada yang namanya sekolah sinau bareng, ngaji bareng, sekolah orang tua hebat di Balai RW. Sebenarnya adalah untuk ini. Makanya saya ingin meramaikan lagi nanti di tahun 2025, maka kegiatan-kegiatan itu ada. Diabseni. Sing warga, sing nom-nomane piro, melok kegiatan ini enggak. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk kegiatan-kegiatan negatif. Tapi semua itu diberikan kepada pemudanya. Kon kepingin kegiatan apa? Pemerintahnya support. Jadi bukan lagi pemerintah ini menentukan kegiatan, tapi anak suruh ngikutin. Kalau hari ini kita harus balik. Pemerintah supportnya apa? Mereka kepingin kegiatan apa baru kita support di masing-masing RW. Sehingga ada kegiatan dalam 1 tahun itu. Zaman dulu saya itu mas, ono main padelele, ono main engkle. Saya kira ono mas. Nah yang kayak gini-gini tuh loh. Iya. Akhirnya tidak ada kedekatan antara sama anak. Ya, itu mas. Ini mas, maba. Main jeje. Iya. Oke, terus ini mas, saya juga akan melihat pada segmen yang lain. Jadi untuk kalangan pengusaha misalnya atau Gen Z, kita satu-satu ulas ya. Jadi apa yang menjadi review dari Mas Heri sepanjang 1,5 tahun efektif kemarin yang telah Mas Heri keluarkan kebijakannya sehingga itu membantu setidaknya pertumbuhan ekonomi yang punya aspek kontribusinya dari kalangan pengusaha. Itu seperti apa mas reviewnya? Jadi hari ini kita bergerak bersama Kadin, HIPMI dan para pengusaha. Salah satu contoh saya kemarin membuka 1 sarjana untuk 1 keluarga miskin, ada 200 anak. Yang semuanya adalah menjadi anak asuh dari semua pengusaha yang ada di kota Surabaya. Kadin kegiatannya banyak seperti Kota Lama. Kota Lama itu kita buka, setelah itu yang mengisi komunitas mas. Komunitas itu adalah anak-anak muda, seperti ada Turwagen, terus ada sepeda listrik. Itu semuanya dari komunitas anak-anak muda yang bergerak. Apa yang saya inginkan, Gen Z ini mulai bisa bergerak ke arah sana. Dan insya Allah di tahun 2025 kita akan membuat kreatif hub di semua kecamatan. Jadi ada anak muda yang memang dia sudah lulus SMA, SMK, kuliah, bisa bergerak di kreatif hub itu. Dan yang juga kita akan memiliki rumah Gen Z dan milenial. Seperti rumah prestasi, rumah anak disabilitas. Itu masing-masing di wilayah Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat. Di situ ada mental health. Juga ada tempat pelatihan-pelatihan, digitalisasi, nanti kita panggilkan pakarnya, mereka berlatih. Terus perusahaan yang dibutuhkan apa, maka pelatihannya ada di sana. Kita siapkan itu semuanya. Ini yang sebenarnya masuk di RPJMD saya di tahun 2025. Yang sudah saya lakukan, karena di RPJMD saya sebenarnya di 2021 sampai 2024 itu adalah menyelesaikan pembangunan sumber daya manusia. 2025 kita sudah mengambil ke infrastruktur dan anak-anak Gen Z ini. Tapi alhamdulillah infrastruktur sudah bisa berjalan di 2024. Karena apa? Gen Z ini saya lagi nggak nyaman saja ketika ada perusahaan-perusahaan yang mengatakan bahwa Gen Z sekarang banyak di PHK karena tidak punya komitmen, tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Saya ingin buktikan bahwa Gen Z Surabaya adalah anak yang berbeda. Jangan pernah mengatakan seperti itu pada Gen Z dan milenial anak Surabaya. Dan itu akan saya bentuk karakternya di 2025 kita buktikan nanti.
apakah yang disampaikan itu betul terkait dengan Gensi Surabaya? Saya katakan tidak. Dan saya akan buktikan. Karena apa? Karena semua perusahaan hari ini di perusahaan di Surabaya itu sudah berkomitmen dengan kita untuk nanti menampung anak-anak yang bekerja. Oke, untuk tawaran kepada warga Surabaya, Mas Heri punya 7 visi. Ya kan ya? Panjang nih. Nanti para audiens Suara Surabaya bisa nyimak sendiri gitu ya. Visinya apa. Tapi secara garis besar, apa yang mau Mas Heri tawarkan kepada warga kota ini dalam 5 tahun ke depan? Gini, kota Surabaya itu kan visi saya menjadi kota yang berkelas dunia, yang humanis, sustainable, dan berkelanjutan. Ya. Apa intinya? Maka kita menjadi kota kelas dunia, tidak boleh melupakan budaya arek. Surabaya ini sudah hilang budaya areknya. Budaya yang dimana kita punya tepo seliro, kita punya guyub rukun dan gotong royong. Maka apa? Kita kuatkan kembali di dalam kampung. Contoh di dalam satu kampung itu ada orang yang tidak mampu buka toko kelontong, Mas. Tapi yang mampu belonjanya toko modern. Padahal kalau dia itu meninggal, dia itu ada disiapkan oleh tetangganya. Ini yang saya harus hidupkan kembali budaya areknya. Terus satu, menjaga kampungnya dari kebersihannya. Itu budaya arek yang tidak bisa kita tinggalkan. Jangan pernah meninggalkan budaya. Yang terkait transportasi. Yang keempat adalah terkait dengan kesehatan. Maka saya membangun yang namanya rumah sakit di Surabaya Selatan dan Surabaya Utara. Sehingga rumah sakit itu akan terpecah. Ada rumah sakit pemerintah maksudnya ya, kota Surabaya. Ada timur, ada pusat, ada utara, ada barat. Jadi yang timur kan sudah ada nih. Ya bangun. Jadi yang ke depan ada utara dan selatan. Utara dan selatan. Nah kita akan berkolaborasi. Kenapa? Mau tidak mau, yang menerima seperti Suwandi itu 2.800 per hari, Mas. Kan gak mungkin bisa nyaman. Karena saya memecah rumah sakit itu biar bisa nyaman. Meskipun kami juga bekerja sama dengan rumah sakit swasta ya terkait BPJS. Tapi kan dia kalau swasta kan lebih kecil penampungan BPJS. Kalau Suwandi ya full, BDA ya full. Malah kita tidak menerima yang lainnya. Maka karena kekurangan itulah kami membuka selatan dan utara sambil kami berkoordinasi dengan BPJS untuk rumah sakit yang lainnya. Ketika ini terbentuk, ketika transportasi, terus ekonomi kreatif terbentuk di anak-anak muda, maka di situ akan bisa mengurangi pengangguran-pengangguran. Ekonomi kreatif kita bisa menggerakkan perfilman. Setelah itu rekaman, lagu yang tidak pernah terfikirkan sebenarnya. Bagaimana kita menggunakan ekonomi kreatif, dari ekonomi bisa menggerakkan dengan kreatif-kreatifnya anak-anak muda, dari digitalisasi. Dan ini yang akan kita lakukan. Pada akhirnya, visi kita ini adalah menciptakan kota Surabaya, kota yang bahagia, kota yang tepo seliro, kota yang guyub rukun saling membantu, dan menjadi kelas dunia. Baik itu pelayanannya, transportasinya, pelayanan publiknya ya, transportasinya, kesehatannya, dan pendidikannya itu menjadi kelas dunia. Yang sudah Mas Heri lakukan dalam 3,5 tahun ke depan pastinya kan ini belum selesai gitu kan ya. Jadi ada banyak hal yang harus dilanjutkan gitu ya. Nah kira-kira dalam tadi visi yang sudah disampaikan, konkretnya dalam 5 tahun ke depan itu apa saja, Mang? Misalnya dalam sisi pembangunan manusianya atau infrastrukturnya yang memang harus dilanjutkan gitu. Jadi yang ingin saya lakukan ada 2, Mas. Ada yang masuk RPJMD dan ada yang tidak. Yang tidak masuk RPJMD itu adalah Kampung Pancasila. Kampung Pancasila ini adalah di dalam satu kampung itu dia bisa menjaga kebersihannya, dia menjaga sustainable berkelanjutannya, dan dari orang yang mampu membantu orang yang tidak mampu. Jadi donatur. Seperti kampung saya, Mas, itu saya sudah berjalan menjadi Kampung Pancasila. Kampung saya tidak ada yang tidak mampu, maka uang yang terkumpul kami berikan kepada kampung sebelah untuk bergerak di dalam lingkungannya, bergerak dalam sumber daya manusianya seperti memberi bantuan untuk sekolah agar dia tidak stunting, diberikan kampung sebelah karena kampung saya tidak ada lagi yang berhak untuk menerima. Itu Kampung Pancasila. Yang hari ini sudah terbentuk 60 RW. Insya Allah sisanya 1.300 itu maka harus terbentuk di tahun 2025. Ini adalah ciri khas budaya arek Surabaya. Dan saya yakin bisa karena jiwanya arek Surabaya, di dalam jiwanya pasti ada budaya arek yang hari ini pasti akan tersentuh dan akan berkobar semangatnya seperti 10 November 1945. Yang kedua dalam RPJMD. Yang pertama terkait dengan pembangunan transportasi. Maka kami akan, selain tadi saya sampaikan LRT, maka saya akan membangun wirawiri juga taksi air. Yang kita akan melakukan. Itu juga kerjasama dengan pemerintah pusat dan nanti ada subsidi dengan provinsi dan kota Surabaya. Dan ini sudah beroperasi nanti insya Allah 2027. Ini 2027 sudah beroperasi.
setelah itu kita akan menggunakan imbangannya adalah dengan apa? Dengan wirawiri yang kita makan tadi. Feedernya ya. Ya, terus bagaimana? Kita juga connect jalan rayanya. Maka di versi Gunung Sari yang Banyu Urip akan kita selesaikan sampai Gresik di 2026. Yang kedua terkait Wiyung, kita 2026. Kita juga mencegah kemacetan dengan radial road. Yang hari ini dibangun satu sisi saja itu sudah 20 meter loh Mas. Dua sisinya nanti tahun depan, satu sisi lagi 40 meter. Itu harusnya selesainya di 2026. Tapi kita tarik sekarang. Lah nopo nggak ngerti loh kok saiki. Untung-untungan dibangun saiki wajah jane ku RPJMD ini 2025 2026. Tapi maksudnya dipercepat ya. Kita percepat karena kemacetannya sudah seperti itu. Itu yang kita bangun. Tapi apa? Yang terpenting adalah koneksi kita dengan Gresik dan Sidoarjo. Seperti kita ketika dari Mer, maka ketika masuk Gresik Tropodo juga harus berimbang harusnya. Yang di sisi Gresik kami sudah berkoordinasi kemarin sebelum pilihan wali kota ini, pilkada ini, maka kita berkoordinasi. Ketika Wiyung selesai maka Menganti juga harus sudah terkoneksi. Sehingga nanti kita juga bicara terkait dengan angkutan umumnya. Ini yang kita bicarakan. Jadi Surabaya tidak bisa menyelesaikan kemacetannya sendiri. Ada dulu yang berpikir, Mak, selesaikan pakai MRT di Surabaya, siapa sing numpak? Cuma Surabaya saja. Orang juga tidak akan pernah bisa mampu bayar karena akan jadi mahal. Maka transportasi itu yang kita gerakkan. Juga terkait dengan pelayanan-pelayanan publik. Kami juga berkoordinasi dengan Gresik. Bisa tidak BPJS-nya Gresik dan Sidoarjo ini nanti kita coba dengan wong Surabaya berobat nang Gresik ya BPJS Surabaya ya harus dilayani. Gresik di sini juga dilayani, jangan lagi harus dioper lagi gitu. Juga terkait dengan yang ada di kota Surabaya terkait dengan pangan dan terkait dengan mais. Contoh nih Surabaya terkait dengan beras. Saya sudah menyampaikan ke Gresik, bisa tidak kalau saya punya neraca komoditi, berasnya Surabaya itu sekian ton namanya. Merek A itu sekian kilo dibuat 5 kiloan, sekian. Nanti kamu penuhi. Tapi lek apa mono acara, mesin yang Surabaya, itu yang kita lakukan. Karena Surabaya terkait dengan mes ya. Ada di hotel, ada pertemuan-pertemuan, maka kita lakukan sinkronisasi itu. Dan inilah yang saya katakan, maka kinerja antara satu kota, Surabaya dengan kota penunjang lainnya tidak bisa dipisahkan. Jangan harap Surabaya ini bisa sejahtera, karena kota penunjangnya juga tidak bisa sejahtera. Pasti ada urban yang ke Surabaya. Maka kalau kita bisa membuka lapangan pekerjaan dengan kita mengambil padi atau mengambil beras dari mana? Dari Gresik, maka pemuda-pemuda Gresik itu akan berlomba untuk menciptakan menghasilkan padi yang menjadi beras, kita masukkan kita ke Surabaya yang membeli. Ini berarti ada apa ya? Ada yang kamu di bidang apa nih? Aku di bidang apa? Akhirnya saling menunjang. Itulah yang saya impikan yang hari ini di 2025 harus berjalan. Oke Mas, saya mau nanya hal yang lain nih. Tentang kedekatan atau soliditas Mas Eri dengan Mas Armuji ini ya. Oh iya. Karena ini pengamatan aja Mas ya, dan mungkin juga ada pengamatan dari warga di luar sana yang mungkin bisa melihat secara dekat gitu ya. Kenapa kok kesannya kok kayak terpisah gitu ya waktu kemarin 3,5 tahun itu. Yang lalu ya. Iya, itu sebenarnya apa yang terjadi sih Mas? Jadi saya itu bergerak bersama dengan Pak Armuji. Pak Armuji itu bilang selalu, kalau dia adalah milenial, kalau saya itu kolonial gitu, sambil guyon-guyon begitu. Pak Armuji sendiri yang bilang. Saya bilang, Pak Armuji, saya nggak bisa menyentuh semua segmen. Pak Armuji juga nggak bisa menyentuh semua segmen. Maka segmen yang pemerintahan, yang terkait dengan kebijakan-kebijakan, Pak Armuji bilang kamu sentuhlah. Karena saya politik, kamu birokrasi. Kamu lebih tahu detailnya. Aku tak belajar. Yang ke masyarakat, karena saya orang politisi, saya lebih sering ke masyarakat. Ini saya sentuhnya. Makanya kalau lihat TikTok, lebih banyak Pak Armuji. Tapi kalau saya lihat kebijakan-kebijakan yang saya jalankan, itu udah lebih banyak saya. Pak Armuji menjelentrehkan kepada TikToknya di arah masyarakat. Tapi kalau orang tidak tahu, Pak Armuji melaku dewe TikTokane, koyo ninggal Pak Eri, padahal tidak. Jadi karena apa janjian ternyata. Sudah janjian. Apa yang beliau lakukan itu adalah menjelentrehkan kebijakan yang saya buat untuk diterapkan di bawah. Karena beliau menyampaikan, Mas Heri, awakmu luwih ngerti terkait birokrasi. Maka aku lakonono, aku tak belajar. Karena saya lebih kuat di masyarakat, karena saya orang politisi. Ya sudah, kita berbagi. Nah disitulah kita sama-sama belajar. Cak Armuji belajar terkait dengan birokrasi, aturan. Saya belajar terkait dengan yang langsung ke masyarakat. Sehingga kami tidak berbenturan bersama. Bayangkan, kalau saya juga bergerak ke arah masyarakat, sini kan birokrasi siapa? Yang megang ini siapa? Dan inilah yang saya katakan saling melengkapi sebenarnya. Jadi bukan saling, kalau orang itu bicara, kalau saya sama Armuji ngomong,
Kayak ada rivalitas gitu. Iya, kayak kata Pak Armuji, lah wong sing nglakoni awak dhewe, lha apa wong liya dirungokno. Nanti kita buktikan di tahun 2024 pada waktu pilkada. Lah ketika saya dengan Pak Armuji mendeklarasikan bersama lagi, barulah mereka kaget loh, tak pikir gegeran. Karena apa sih? Karena manusia kan melihat kulitnya Mas, tidak melihat dalamnya kulit kan gitu kan. Kalau kita kan sudah dari hati ke hati sebenarnya. Dan itu pola seperti itu akan dilanjutkan? Dilanjutkan. Dalam 5 tahun ke depan? Dilanjutkan dalam 5 tahun ke depan, tapi mungkin kita juga akan lebih collab lagi ya. Pak Armuji mungkin juga harus lebih banyak ke dalam birokrasi juga, aturan-aturan dan lain-lainnya. Karena ini harus saling melengkapi. Dan saya juga mulai sama begitu. Tapi yang terpasti kita tidak bisa menyentuh semua segmen, maka dengan kerendahan hati kita masing-masing, semua segmen harus kita bagi. Tapi tidak tumpang tindih. Kan tidak pernah saya ketika Pak Armuji di titik itu, saya titik itu juga nggak pernah. Saya pasti akan benar. Pak Haji, ini kebijakan terkait dengan orang miskin, ada pekerjaan begini, Pak Haji turun. Siapa mau miskin sing jaluk pekerjaan? Beliau buat TikToknya. Saya sudah membuat kebijakannya dulu. Dan ini indah sebenarnya. Tapi jumlah followernya lebih banyak Pak Armuji dong berarti. Kalau saya lebih banyak Pak Armuji ya, karena Pak Armuji lebih banyak terkait dengan TikTok, terkait dengan YouTube. Saya lebih banyak terkait dengan kebijakan-kebijakan dan ilmu yang harus saya terapkan ke masyarakat. Jaga banjir ya apa, seperti contoh nih, saya menyelesaikan diversi Gunung Sari. Setelah itu saya bilang, Caci, aku semari loh bangun diversi Gunung Sari ku sampai melebihi Pondok Benowo Indah. Tapi nanti ini selesainya 2026 karena kita kan PJMD 2026. Mulai nggak ngerti ya wes, Caci yang turun ke lokasi itu sambil ngomong ke 2026 iki. Tapi yang buat TikTok dia, bukan saya yang TikTokan gitu. Iya, memang pembagian peran aja ya. Masyarakat yang tahu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Lalu aku TikTokan terus kapan Mas ngitung kebijakan-kebijakan. Terus yang dengan masyarakat kan nggak bisa begitu. Iya. Kalau dua-duanya menjadi TikTokers gitu ya. Ternyata begitu. Iya. Terus ini Mas, tentang aspek elektoral dan politik nih, karena ada beberapa hal yang mungkin menarik untuk saya tanyakan gitu ya. Mas Eri ini kan calon pasangan tunggal gitu ya. Oh iya. Itu gimana ceritanya kok bisa merangkul semua kekuatan politik yang ada? Rumusnya apa nih? Atau mungkin punya trik? Cerita dong. Ya Pak, yang... Ini rahasia hidup berarti ya? Oh ya rahasia politik ya nggak apa-apa. Jadi gini Mas, ketika saya pertama kali menjadi wali kota, saya tuh merasa betul bahwa saya harus meletakkan ego saya, meletakkan kesombongan saya. Membangun sebuah kota untuk kepentingan umat, maka kita butuh kebersamaan. Karena kesempurnaan itu bukan milik 1-2 orang, tapi kebersamaan. Maka di situ saya keliling Mas, keliling ke semua partai politik untuk membangun Surabaya ketika COVID. Dan ketika COVID itu selesai 2022, maka saya sadar betul. Ketika saya membangun Rutilahu sampai 700 miliar, ketika saya memberikan anggaran pendidikan sampai 1,8 triliun, ya termasuk untuk sekolahnya, untuk kuliah. Ketika saya membayar kesehatan 500 miliar untuk UHC, maka saya tidak bisa melakukan itu tanpa ada support dari DPRD. Karena pemerintah daerah itu adalah pemerintah kota dan DPRD. Ketika kita berbicara, maka DPRD di situ akhirnya menyetujui. Oke, tak setujui. Di situ saya sadar betul, ya Allah, ternyata ketika saya harus mengurangi kemiskinan, saya meningkatkan pendidikan, maka saya butuh DPRD. Dan kita tahu DPRD itu semuanya adalah partai politik. Bayangkan kalau partai politik ini berbeda, berseberangan. Mau jadi apa warga kota Surabaya? Apakah warga kota Surabaya ini kemiskinannya tak kurangi, gak usah sih melayu nanggone iki. Akhirnya kan kita tidak punya visi misi yang sama. Nah ketika itu semua saya lakukan di tahun 2022 sampai 2024 hari ini, kita bisa turun. Tadi saya bilang kemiskinan turun. Maka disitulah pada waktu rekomendasi atau pendaftaran, saya daftar ke semua partai. Dan saya berbicara dengan ketua partai semua yang ada di kota Surabaya. Saya sampaikan, dulur, iki Surabaya. Kalau kita ini bisa menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan pada waktu 2023 dengan drastis, kenapa hari ini kita tidak bergerak bersama, membangun Surabaya bersama dengan visi misi dan kegiatan yang sama? Kecuali kalau visi misi kita berbeda. Di Jilentreno Mas akhirnya Mas, dihitung satu gitu. Ternyata visi misi kita dan kegiatannya itu sama plek. Dan akhirnya kita duduk bareng-bareng ngopi, akhirnya ngomong, wah Mas, like ini itu berarti
Apa dhewe kudu ngakoni ya ngakoni, ojo sombong, wis ayo dadi siji. Yang penting kita bisa buktikan dan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan, saya bilang gitu. Akhirnya mereka sepakat semua dan disampaikan kepada masing-masing ketua partai politiknya semua. Disampaikanlah hal itu gitu. Disampaikan, dan itu sebenarnya saya tidak berpikir Mas dengan apakah saya melawan kotak kosong atau enggak. Saya berpikir ayo bangun bareng-bareng gitu saja yang ada di otak saya itu untuk kepentingan umat. Bahkan turunnya rekomendasi Golkar, Gerindra, PSI, Nasdem itu di hari terakhir sebelum besok saya mendaftar. Pada waktu saya ada sholawat nariyahan karena saya punya jamaah nariyahan yang setiap Senin malam kita mulai jam 9. Itu saya waktu nariyahan, besoknya itu saya mau daftar hari Selasa Mas awalnya. Ternyata Selasa itu jam 3 saya mau daftar, kan hari pertama kalau nggak salah, hari pertama. Saya ditelepon Pak Kapolres. Wah kalau daftar jangan hari sore-sore lah, macet jalan itu. Macet kabeh ditutup. Akhirnya saya rubah, nggak ada macet lah, jangan. Akhirnya saya rubah menjadi Rebu pagi. Senin malam ketika saya sholawat naria dengan jamaah-jamaah saya, ternyata kumpulan narian saya itu jam 11 malam saya ditelepon. Mas, besok rekomnya Gerindra diambil ya. Gak lama Golkar telepon. Tidak lama PSI telepon. Tidak lama Nasdem telepon. Itu bahkan ada yang, itu setelah putusan MK loh Mas. Setelah keputusan MK. Bahwa besoknya saya daftar. Di situ saya bilang, ya Allah, ternyata Gusti Allah ngijabahi bahwa kita membangun Surabaya ini penuh dengan cinta, bukan persaingan, bukan merasakan siapa yang paling hebat, bukan siapa yang mau berkuasa. Dan ini sudah kita lalui dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan. Dan saya matur nuwun untuk semua partai politik, karena semua partai politik ini memiliki jagoan-jagoan yang luar biasa loh. Memiliki calon-calon yang luar biasa. Bisa saja mereka menurunkan. Ada yang mengatakan bahwa, itu ternyata tidak punya calon. Salah. Semua partai politik punya calon yang luar biasa. Tapi karena kita sadar betul untuk kepentingan umat di kota Surabaya, maka kita sama-sama partai politik meletakkan egonya, meletak dengan kerendahan hatinya, memberikan dukungan kepada saya untuk mengusung. Karena selama ini kita selalu bergerak bersama untuk kepentingan umat dan hasilnya bisa terlihat. Dan ini menjadi contoh. Semoga ke depan Surabaya juga jangan sampai ada saling berantem, fitnah, gegeran. Karena periode pertama saya Mas cukup lah pengalaman itu, akhirnya warga gegeran antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita sudah membangun dengan seperti ini, fa insya Allah kesejahteraan lebih cepat kita capainya. Mas, tapi dari perspektif demokrasi sebenarnya kan ini ada sebuah kerugian sebenarnya. Ini perspektif demokrasi ya, karena ketika ada satu pasangan tunggal itu artinya kan satu pasangan calon itu yang kemudian bisa mendominasi kekuatan politik yang ada di lembaga legislatif gitu ya. Dan bagaimana memastikan bahwa kemudian amanat dari publik itu ketika diserahkan kepada Mas Eri itu bisa balance gitu ya? Iya kan Mas? Karena ini semuanya tuh berada di powernya ada di tangannya Mas Eri semua. Kalau melihat perspektif demokrasi itu nggak balance, berat loh Mas ini Mas. Kalau saya malah berbalik. Gimana? Semua keputusan yang diajarkan dalam Pancasila itu adalah musyawarah mufakat, tidak pengambilan suara terbanyak. Ketika kita bisa menyelesaikan dengan musyawarah mufakat, maka selesaikan semua permasalahan itu dengan musyawarah mufakat. Maka ketika kita duduk bersama dengan seluruh partai dan kita bisa musyawarah mufakat untuk kepentingan umat yang lebih besar, maka musyawarah mufakat itu kita ambil. Tidak lagi kita perlu bertarung. Agar apa? Agar tidak terjadi pertentangan, tidak ada perselisihan antar warga, karena kita berusaha untuk menciptakan sebuah kedamaian. Dan kedamaian itu bisa diciptakan tidak dengan persaingan. Tidak persaingan kita ciptakan dengan musyawarah mufakat. Maka di sinilah kita ambil. Itu yang pertama. Jadi bukan tidak demokrasi berjalan, tapi demokrasi tertinggi kita adalah musyawarah mufakat. Yang kedua, musyawarah mufakat ini adalah kita ambil ketika kita memiliki visi misi yang sama dan juga terkait dengan pengusungan calon, tidak dengan pengawasan. Karena apa? Karena di selama ini yang kita lihat DPRD itu adalah fungsi sebagai pengawasan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Dia juga sebagai budgeter. Kalau kita sudah merencanakan kita bahas berbareng. Setelah itu kita disahkan oleh DPRD, kita berjalan sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama, maka mengawasi. Dan lihat Mas, di tahun 2021, 2022 ya setelah Covid sampai dengan hari ini,
bagaimana peran DPRD mengawasi pemerintah Kota Surabaya sehingga anggaran itu bisa tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Buktinya apa? Stunting turun. Buktinya apa? Kemiskinan turun. Alhamdulillah itu yang dilakukan di Surabaya, Mas. Karena juga kami di Suara Surabaya kan juga menjalankan fungsi seperti itu kurang lebih. Bayangkan, Suara Surabaya ini salah satu radio yang terus mengawasi pemerintah Kota Surabaya. Oh, parah loh, Mas. Karena apa? Saya juga suka ketika Suara Surabaya bilang begini, bilang begitu, sehingga banyak orang yang menyampaikan. Meskipun kadangkala saya cuma tersenyum loh. Gak ngerti, contoh yang seperti Kalianak kemarin banjir. Ketika SS masuk, das, orang nanti wali kota nih, saya cuma senyum. Kalianak ini jalan nasional loh. Jalan nasional mulai keluar tolnya Gresik sampai ke Kalianak itu sepanjang itu adalah jalan nasional. Wong Surabaya, kalau saya membangun jalan nasional itu tidak ada salurannya. Belum ada pembebasan, belum ada salurannya. Apa Wong Surabaya gelem? Lek aku bangun jalan Kalianak. Berarti uang sekitar 800 miliar ku hilang. Yang seharusnya saya buat kemiskinan, pendidikan lainnya, kesehatan, saya taruh di jalan nasional. Lilo ta wong Surabaya. Tapi lewong gak ngerti, Mas. Ngomong nanti wali kota Surabaya karena orang Surabaya taunya semua yang ada di kota Surabaya milik Surabaya. Tapi saya harus senyum dan harus bisa mengedukasi. Karena apa? Di jalan di Surabaya itu ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kota Surabaya. Maka itu nanti meskipun mengawasi juga harus bisa menyampaikan, mengedukasi. Ini jalani nasional, itu tanggung jawab Pemkot. Gelem tak duit dikek nang kono. Karena saya tidak ingin, Mas, hanya untuk mencari popularitas, hanya untuk mencari nama. Semuanya kita sentuh. Tapi kita mengorbankan apa yang menjadi sumpah kita kepada warga kota Surabaya. Ketika saya jadi wali kota Surabaya, saya disumpah untuk warga kota Surabaya. Lah aku nyekel dalan Kalianak, waduh. Nah ini kan berarti kan bukan sumpah saya kepada warga Surabaya. Ketika saya membangun itu, popularitas saya naik. Tapi ketika ada warga saya yang masih menangis, dosa saya. Karena tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, gede dosa nih. Nah inilah yang harus saya edukasi kepada warga kota Surabaya. Dengan hati, dengan cinta yang pasti, Mas. Artinya kan mekanisme kritik, masukan itu tetap akan senantiasa terbuka dengan berbagai kreatif yang mungkin bisa diciptakan baik oleh Pemkot maupun mungkin oleh media. Betul. Seperti Suara Surabaya itu tetap akan berlangsung seperti. Saya sepakat. Salah satu contoh Kalianak. Yang kedua contoh surat ijo, Mas. Nah ini saya mau ngarah ke sana nih. Di sini ya. Surat ijo itu pada waktu diangkat SS, rame lah surat ijo itu. Saya surat ijo ini, ada yang mengatakan surat ijo itu dari tanah IPT. Jauh sebelum saya menjadi pegawai negeri. Ada yang mengatakan dulu itu bukan tanah pemerintah kota, tapi dimasukkan menjadi tanah pemerintah kota. Akhirnya sudah dimasukkan ke dalam pengadilan negeri sampai keputusan inkrah, MA ya, sampai keputusan inkrah. Keputusan inkrah itu mengatakan bahwa itu tetap menjadi aset kota Surabaya. Nah kita kalau bicara terkait itu kan nggak mungkin. Tapi di situ saya punya, pada waktu saya periode pertama, saya menyampaikan untuk menggratiskan tanah itu, untuk saya lepaskan kepada warga kota Surabaya. Tapi mekanisme yang ada di dalam aturan itu hanya tidak boleh diberikan cuma-cuma. Tetapi harus dibayarkan berdasarkan harga pasar. Saya membuat surat lah kepada Kementerian ATR. Di situ dirapatkan, Mas, sama Menteri ATR, ada KPK, ada Kejaksaan Agung, ada Mabes Polri, disampaikan, dirapatkan, ternyata diputuskan tidak boleh itu dilepas dengan cuma-cuma. Tetapi ada solusinya. Karena itu keluar surat edaran Menteri ATR di tahun 2022 bulan Desember. Bahwa untuk penyelesaian terkait dengan surat ijo itu adalah HGB di atas HPL. Sehingga mereka bisa langsung sampai 30 tahun. Berapa biayanya HPL, HGB di atas HPL? Rp275 per meter persegi untuk 200 meter persegi. Untuk durasi waktu 30 tahun. 30 tahun itu. Berarti kalau 30 tahun maka dia itu bayarnya 1.650.000 selama 30 tahun. Yang untuk tanah yang di atas jalan 8 meter itu per meternya kena 550. Karena di dalam surat edaran menteri itu penyelesaian surat ijo adalah dengan HGB di atas HPL dengan biaya serendah-rendahnya. Karena itu kita buat 275 meter persegi dengan kita kajian dengan pakar hukum, dengan perguruan tinggi ya, dengan akademisi, juga dengan semuanya kita cek juga terkait dengan 8 meter 550. Ini adalah penyelesaian yang terbaik. Tapi kalau ini harus
surat edarannya seperti itu, masukan dari KPK bahwa tidak boleh dilepas dari aset pemerintah, terus saya tetap Mas, kudu gratis, mlebu penjara Mas. Nah. Karena apa? Kita bukan lagi bicara terkait ini hak siapa, tapi kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Karena ini sudah masuk aset pemerintah daerah. Kalau orang tidak mengerti, loh gimana? Tapi itulah perjuangan yang sudah saya lakukan. Apakah ada yang merasa harusnya gratis? Itu adalah pendapat. Tapi setelah kita sampaikan ke kementerian, dibahas dengan seluruh jajaran penegak hukum, tidak bisa. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah HGB di atas HPL. Maka itulah perjuangan maksimal yang sudah saya lakukan untuk cinta saya kepada warga kota Surabaya. Kalau saya gratis, mlebu penjara Mas. Langsung apa dewe. Sing mlebu dewe jenan masalah karena melepas aset pemerintah kota. Memang berat ya, karena keputusan itu akan membawa dampak secara hukum. Gitu. Ya betul. Karena itu kan, tapi gini ya, kita ngelihatnya bahwa isu tentang surat hijau itu menjadi sangat politis dan itu juga menjadi narasi, kalau bisa dibilang narasi utama tentang gerakan untuk memilih kota kosong yang kita baca, gitu ya. Sehingga sebenarnya dalam posisi seperti ini tadi Mas Ari sudah menjelaskan gitu ya. Tapi pada perspektif yang lain, pada perspektif elektoral, mungkin Mas Ari bisa sampaikan sebenarnya apa sih kerugian dari misalnya katakan memilih kota kosong dan apa keuntungannya ketika tidak memilih kota kosong itu, karena ini kan soal keberlanjutan pembangunan kota Surabaya. Tapi sebelum saya memilih menjawab kota kosong, tapi hari ini tuh sudah banyak Mas warga surat hijau yang mengurus HGB di atas HPL. Oh gitu. Banyak banget. Ini terus berlanjut. Sehingga apa? Karena beliau menyadari ya. Dan saya mohon maaf kepada seluruh warga kota Surabaya yang ada surat hijaunya, itu maksimal yang sudah saya lakukan. Tidak bisa saya harus melanggar hukum yang ada di depan saya. Ketika ada kotak kosong, maka ketika tadi disampaikan gerakan kotak kosong dari surat hijau, setiap manusia diberikan hati oleh Gusti Allah untuk menentukan sebuah pilihan. Dan pilihan itu berbeda, itu adalah sebuah keindahan. Maka harus kita jalani keindahan itu. Karena setiap manusia itu bisa dikatakan puas atau tidak puas pasti ada. Dengan apapun itu. Bagaimana cara kita memandang saja. Karena itulah ketika saya punya maju lagi, maka saya punya program-program. Jadi ada sekolah gratis, pendidikan gratis, rumah Genzi, seperti itu. Setelah itu kita membangun rumah sakit, membangun transportasi. Itu adalah semua program yang harus kita sampaikan kepada warga kota Surabaya. Ketika kita ada lawan saya, ketika tidak ada lawan, maka tidak memiliki program. Program kesehatan tidak ada, program kemiskinan tidak ada. Nah ini apakah ketika tidak ada program yang dipilih, berarti program yang sudah ada kemiskinan, kesehatan, apa hilang gini semuanya? Padahal yang ada di tempat yang sekarang tidak ada program, warga Surabaya, insya Allah semua sekolahnya sudah gratis nih. Loh, berarti gimana? Berarti program-program ini bisa hilang. Siapa sih menjalankan? Yang kedua, dalam aturan itu, ketika tidak ada, maka akan diberikan PJ, sementara PJS, sambil menunggu 1 tahun. Menunggu 1 tahun, setelah itu, dipilih lagi, ada pilihan ulang kembali. Nah dalam 1 tahun ini, maka semua kita tidak akan pernah bisa. Kalau sekarang saya memiliki program, saya berjanji kepada masyarakat. Ketika masyarakat itu saya tidak menjalankan, maka dia bisa mengejar saya, bisa meminta pertanggungjawaban saya. Lalu saya ini gak ono Mas. Terus yang dijalui pertanggungjawaban siapa? Terus program-program gak jalan, ketika kesehatan hilang, ketika pendidikan hilang, siapa yang diminta pertanggungjawaban? Ketika ditanyakan PJS kan bilang, loh itu kan programnya pemerintah wali kota. Saya kan bukan saya. Nah ini yang terjadi soal sebenarnya. Legitimasi artinya. Legitimasi. Maka itu saya berharap warga Surabaya yang hari ini, saya yakin warga Surabaya adalah orang yang cerdas, yang membangun Surabaya itu dengan kebersamaan, dengan guyub rukun. Ya ayo bareng-bareng bangun Surabaya. Jangan dibimbangkan dengan hal yang seperti itu. Karena tujuan utama kita tinggal di dunia ini adalah khairunas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ya ayo bangun Surabaya bareng-bareng tanpa ada rasa sombong, tanpa ada perasaan saya ini lebih berjasa, saya ini lebih penting punya peranan, tidak seperti itu. Nah itulah yang ingin saya bangun di kota Surabaya dan menyadarkan itu dan mengedukasi itu. Semoga kita bisa untuk membangun Surabaya dengan meninggalkan kesombongan itu, tapi dengan guyub rukun Mas. Itu aja sebenarnya. Semoga. Amin. Dan semoga juga bisa diambil poin-poinnya buat audiens kita di Suara Surabaya, sehingga bisa tahu sebenarnya
bagaimana cara Mas Eri berpikir, mengambil keputusan, latar belakang yang selama ini sudah diambil, kemudian gagasan di masa depan seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas.